Assalamualaikum, salam sejahtera untuk semuanya. Saya Lucky Bahtiar dari kanal YouTube Kontak Media. Kali ini akan membahas kasus Vina Cirebon, khususnya pada pertanyaan mengapa Peggy Setiawan sang kuli bangunan bisa bebas. Saya tekankan di sini adalah Peggy Setiawan sang kuli bangunan, karena ada Peggy Setiawan yang lainnya. Jadi begitu ya, di tengah-tengah keviralan kasus Vina ini, kemudian ada di bawahnya itu kasus Subang dan kasus-kasus yang lainnya yang ditangani oleh Polda Jabar, maka dapat dikatakan bahwa kasus Vina ini adalah kasus yang paling viral demikian, yang paling menyita perhatian masyarakat. Jadi mari kita bahas. Di masyarakat kita itu kan ada adagium ya, no viral no justice, atau bahkan no people power no justice. Nah, adagium seperti tadi, suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, juga membayang-bayangi hasil keputusan suatu pengadilan atau persidangan begitu. Misalnya saja persidangan peradilan yang Peggy Setiawan kuli bangunan ini. Jadi konkretnya adalah pertanyaan, andai kata netizen tidak menyuarakan bebaskan Peggy, apakah peradilan juga akan membebaskan Peggy seperti itu? Menurut saya pertanyaan ini pertanyaan yang sangat wajar begitu ya. Tidak berarti meragukan kredibilitas hakim, tidak sama sekali. Tetapi sekali lagi pertanyaan tersebut muncul karena ada adagium yang sangat kuat tadi di masyarakat kita. Sungguh tidak mudah ya menjawab pertanyaan yang tadi. Tidak mudah menjawab pertanyaan apakah Peggy Setiawan akan dibebaskan apabila tidak ada tekanan publik begitu. Tapi saya akan mencoba menjawabnya tanpa mendiskreditkan atau menjatuhkan pihak manapun. Jadi menurut saya pada saat itu telah terjadi resultante ya. Pertama, hakim sendiri memang sudah punya keyakinan bahwa yang namanya Peggy itu terbukti tidak bersalah atau tidak terbukti bersalah begitu. Nah, ketika keyakinan itu sudah ada, itu ada tekanan dari netizen yang sama begitu, bahwa netizen pun itu secara aklamasi boleh dibilang menyuarakan bahwa Peggy Setiawan juga tidak bersalah, karena ada dua resultante yang sama tadi ya, antara keyakinan hakim dengan tekanan publik. Maka pada saat itulah Peggy Setiawan dibebaskan. Boleh dikatakan bahwa suara netizen ini kan memang secara mekanisme hukum ya tidak bisa mempengaruhi. Jadi yang namanya keyakinan netizen itu tidak bisa dijadikan landasan hukum begitu. Tetapi kalau dari sisi moral, itu sangat mungkin yang namanya suara netizen sedikit banyaknya, suka tidak suka, akan mempengaruhi suatu keputusan hukum begitu. Lalu sampai kapan kedua adagium tadi berlaku ya? No viral no justice dan no people power no justice. Ya, sampai penegakan hukum di Indonesia ini ajeg begitu. Nah, sekarang kita contohkan saja ya, kasus Angry B, kemudian kasus Noven yang di Baranang Siang, atau mungkin kasus Akseina begitu ya. Itu kan hingga hari ini memang terkesan terbengkalai karena memang tidak ada tekanan dari publik untuk kembali mengangkat kasus itu. Jadi kalau saya sih mungkin berharap suatu saat nanti penegakan hukum di Indonesia ini benar-benar ajeg, sehingga tanpa diviralkan pun, tanpa ada tekanan publik sekalipun, itu yang namanya penegakan hukum berjalan secara otomatis sesuai dengan kesadaran. Yang pertama adalah sila kedua dari Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Lalu selanjutnya sila kelima dari Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi di Pancasila itu ada dua sila yang menggunakan kata adil sebagai kata dasar ya.
di sila kedua dan sila kelima. Demikian saja uraian singkat dari saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Lucky Bahtiar dari Kontak Media mengucapkan wassalamualaikum.